Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Fernando Suprapto, NIM 220101038, kelas SI 22A1, mahasiswa Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan tugas mata kuliah Desain Database dengan tema Database Pendaftaran Puskesmas. Dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda MKom. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Untuk yang pertama, yaitu proses normalisasi database pendaftaran puskesmas. Yang pertama adalah bentuk tak normal. Dalam isi bentuk tak normal yaitu ada kode pasien, nomor pendaftaran, tanggal daftar, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis pasien, jenis kelamin, nama poli, kode poli, ID dokter, nama dokter. Kemudian bentuk normal 1 atau 1NF. Di dalam bentuk normal 1 atau 1NF yaitu kita dapat merapikan bentuk normal ini, yaitu isinya ada nomor pendaftaran, tanggal daftar, kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis pasien, jenis kelamin, kode poli, nama poli, ID dokter, dan nama dokter. Kemudian bentuk normal 2 atau 2NF menghasilkan relasi pasien, yaitu ada isinya kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis pasien, jenis kelamin. Di 2NF juga menghasilkan relasi dokter. Isinya yaitu ID dokter dan nama dokter. Bentuk normal 2 atau 2NF juga menghasilkan relasi poli, yaitu ada kode poli dan nama poli. Kemudian bentuk normal 3 atau 3NF menghasilkan relasi pendaftaran. Di relasi pendaftaran terdapat isi nomor pendaftaran, tanggal daftar, kode pasien, kode poli, ID dokter. Terus terdapat 4 tabel yang terbentuk yaitu tabel pasien. Tanda merah ini adalah sebagai primary key-nya, yaitu kode pasien di tabel pasien. Kemudian tabel dokter, tanda merah di bagian ID dokter sebagai primary key-nya. Kemudian tabel poli, tanda merah tulisan kode poli sebagai primary key-nya. Kemudian tabel pendaftaran, nomor pendaftaran sebagai primary key-nya karena ada tanda merah, dan forex key juga ada kode pasien, kode poli, ID dokter sebagai forex key di tabel pendaftaran. Kemudian ada relasi tabelnya. Relasi tabel di sini juga ada tabel pasien, yaitu ada kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis pasien, jenis kelamin. Untuk primary key-nya kode pasien. Di samping kanan juga ada tabel dokter. Tabel dokter isinya ada ID dokter, nama dokter. Untuk primary key-nya yaitu ID dokter. Terus di tabel tengah ini ada tabel pendaftaran. Untuk tabel pendaftaran isinya ada nomor pendaftaran, tanggal daftar, kode pasien, kode poli, ID dokter. Untuk primary key-nya yaitu ditandai dengan warna merah yaitu nomor pendaftaran, sedangkan warna biru ini adalah forex key, yaitu ada kode pasien, kode poli, ID dokter. Kemudian di bawah ini ada satu tabel lagi yaitu tabel poli. Isinya juga ada kode poli dan poli. Untuk primary key-nya adalah kode poli yang diwarnai merah. Kemudian ada ERD. ERD ini yang pertama adalah pendaftaran dengan isi kode poli, ID dokter, tanggal daftar, nomor pendaftaran, kode pasien.
Terus ini dengan keterangan dilakukan oleh pasien. Pasien berikut isinya adalah kode pasien, jenis pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Kemudian di sini ada konsultasi. Keterangannya adalah konsultasi ke poli, yaitu isinya poli adalah ada kode poli. Terus di sini ke dokter, poli ke dokter dengan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah sebagai ke poli dokter, yaitu poli dokter isinya juga ada nama dokter dan ID dokter. Dokter ke pasien juga ada keterangannya, yaitu memeriksa. Selanjutnya kita akan ke SAM, yaitu untuk mengoding ke CMD. Pertama-tama kita hidupkan dulu Apache dan MySQL. Kemudian kita lanjutkan ke CMD. Di CMD kita dapat mengetik yaitu C sama dengan SAM cd MySQL cd bin MySQL main roots. Terus keluar MariaDB non. Di MariaDB non ini kita dapat mengecek apakah database kita ada yang sama dengan database lain. Kita dapat mengecek yaitu ada show databases dengan keluar. Oh, database yang kita akan inputkan yaitu bernama database pendaftaran Puskesmas belum ada di sini. Terus kita membuat create database pendaftaran Puskesmas untuk memasukkan ke database. Berikut database pendaftaran Puskesmas sudah keluar di database tersebut. Terus kita dapat mengisi database pendaftaran Puskesmas tersebut. Yang pertama, kita dapat membuat tabel pasien yang isinya kode pasien dengan tipe data char, terdapat primary key dengan not null, nama pasien, tipe data varchar, tipe 25 dan 0, tanggal lahir, date, null, not null, alamat, tipe data varchar, jenis pasien, tipe data varchar, jenis kelamin, tipe data varchar. Terus kita dapat memunculkan file-filenya dan tipe datanya. Sebagai berikut, kita munculkan dash pasien. Kemudian kita memasukkan data-data pasien tersebut, yaitu adalah insert into patient values. Kita masukkan data-data tadi di normalisasi yang sudah dilakukan, yaitu di tabel pasien dengan 0011 sebagai kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis pasien, jenis kelamin, seterusnya. Terus kita dapat memunculkan isi data tersebut, yaitu select bintang from pasien, yaitu keluar data tabel sebagai berikut ini. Kemudian setelah itu kita membuat tabel dokter yang sudah dinormalisasi tadi. Tabel dokter ada juga ID dokter dengan tipe data char, jumlah data 5, primary key not null, terus nama dokter, tipe data varchar, jumlah data 25. Terus kita dapat memunculkan filenya tadi dan tipenya yaitu dengan ketik dash dokter, terus filenya muncul dan tipe data muncul, terus kita masukkan data-data dokter tadi yaitu dengan cara insert into dokter values, yaitu kita masukkan tadi ID dokter dan nama dokter. Dengan seterusnya setelah dimasukkan untuk memanggil data dan file tadi untuk memanggil, kita dapat select bintang from dokter. Data tersebut keluar bersama tabel tadi sebagai berikut. Seterus tabel dokter sudah jadi. Kemudian kita dapat membuat tabel poli. Tabel poli yaitu adanya kode poli dengan tipe data char, jumlah data 5, primary key not null,
Terus kita ada nama poli dengan tipe data varchar, jumlah data 10 dan 0. Kemudian kita tampilkan filenya dash poli, terdapat filenya yang sudah keluar. Kita tampilkan tadi di dash poli, kita ketikkan kan keluar. Kemudian kita isi tabel dokter tersebut dengan data yang sudah dinormalisasi tadi, yaitu kita ketik insert into poly values. Kemudian kita ketik dan seterusnya. Sesudah diketik kita panggil data tadi dan file dan tipenya tadi, yaitu select bintang from poly dan keluar data poly tersebut. Kemudian kita dapat membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel pendaftaran. Yang pertama yaitu nomor pendaftaran, tipe data char, jumlah data 5, primary key not null, kemudian tanggal daftar, date, tipe datanya dan not null, kemudian kode pasien char, tipe data 5 not null, kode poli, tipe data char 5 not null, kemudian ID dokter, tipe data char 5 not null. Terusnya kita panggil dash pendaftaran, file dan tipenya keluar. Setelah keluar, kita dapat mengisi data tersebut, yaitu data di dalam tabel kita isi data yang sudah kita normalisasi, yaitu di sini kita dapat mengisi insert into pendaftaran values, yaitu kita isi datanya sebagai berikut. Yang data yang sudah kita normalisasi kita masukkan. Setelah itu kita panggil data dan file tipenya, yaitu dengan cara select bintang from pendaftaran. Data tersebut sudah keluar, yaitu data pendaftaran tersebut sudah keluar. Kemudian kita dapat memanggil data dengan cara select pasien titik nama pasien, pasien titik jenis kelamin, pendaftaran titik nomor pendaftaran, from pasien, join pendaftaran on pasien, kode pasien sama dengan pendaftaran kode pasien. Ya, kita dapat memanggil nama pasien, jenis kelamin, dan nomor pendaftaran dengan rumus tadi. Kemudian kita dapat memanggilnya nomor pendaftaran, nama pasien, nama poli, dan nama dokter. Yang pertama yaitu adalah select pendaftaran titik nomor pendaftaran, pasien titik nama pasien, poli, nama poli, dokter, nama dokter. Kemudian from dokter natural join pasien, terus natural join pendaftaran, natural join poli, titik koma, selanjutnya data yang kita panggil tadi keluar, yaitu nomor pendaftaran, nama pasien, dan nama poli, dan nama dokter. Sekian penjelasan tugas untuk materi akhir ujian akhir semester dari saya. Bila ada salah kata pada saat penjelasan tugas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.